Shalom jemaat Tuhan, senang sekali malam ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita dalam program acara Mika, Mimbar Keluarga. Saya berdoa melalui program acara ini, iman keluarga kita semakin bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya keluarga kita senantiasa dipenuhi dengan segala yang baik yang telah Bapa Surgawi siapkan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Jika kita memperhatikan konteks Yohanes 15, misalnya kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah ayat 1 sampai dengan yang ke-10, kita menjadi mengerti bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus ini akan diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang sangat berat bagi dia, yaitu dia akan dikhianati, akhirnya disiksa dan disalib. Menjelang akhir-akhir hidupnya ini, Yesus tidak memperkenalkan diri sebagai seorang raja yang penuh kuasa, yang akan membagi-bagikan kekuasaan kepada para murid. Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang penguasa yang memiliki banyak kekayaan dan kelimpahan, sehingga dapat memberi jaminan kehidupan kepada para murid. Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin gerakan revolusioner kepada para murid yang akan memimpin mereka memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Tapi Yesus memperkenalkan dirinya dengan menggunakan ilustrasi atau analogi yang pada waktu itu merupakan sesuatu yang sudah sangat umum di masyarakat, yaitu sebagai pokok anggur, Bapa sebagai pengusaha, dan para murid sebagai ranting-ranting. Akibatnya, para pendengar dengan mudah memahami apa yang menjadi pesan utama daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu setiap murid menjadi mengerti tentang pentingnya tetap terhubung, pentingnya tetap tinggal di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan. Mengapa terhubung dengan Kristus merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap para murid? Sebab kehidupan yang harus dijalani oleh setiap murid bukanlah kehidupan yang mudah, melainkan kehidupan yang sangat sulit dan sangat berat. Misalnya, setiap murid harus saling mengasihi. Mengasihi yang bagaimana? Sama seperti cara Kristus mengasihi murid-muridnya. Ini bukan perkara mudah. Misalkan lagi di ayat 18 sampai dengan 19. Dunia akan membenci para murid sama seperti yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Para murid harus menjalani kehidupan seperti domba di tengah-tengah serigala, menurut Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Para murid memiliki kehidupan yang dikelilingi oleh ilalang, kata Matius pasal 13. Pada Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan 3 gambaran.
Yang pertama, Yesus sebagai pokok anggur, kedua, Bapa sebagai pengusahanya, dan para murid sebagai carang-carangnya. Dari 3 gambaran ini, kita memperoleh satu penghiburan yang sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya antara Tuhan dengan umatnya memiliki relasi yang sangat-sangat intim, memiliki relasi yang sangat dekat. Tuhan menginginkan setiap kita memiliki kemelekatan yang begitu kuat, seperti carang yang melekat kepada pokok anggur. Dan Tuhan sebagai pengusahanya akan terus dan selalu berusaha, karena Dia menginginkan dan Dia juga mengusahakan agar setiap carang-carangnya, yaitu saudara dan saya, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah seperti yang dikehendakinya. Mari kita pelajari secara singkat 3 penggambaran berikut ini. Yang pertama, Yesus sebagai pokok anggur di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Dalam Perjanjian Lama, pohon anggur seringkali dipakai untuk menggambarkan Israel sebagai umat pilihan Allah. Namun pada bagian ini, Tuhan Yesus memakai analogi atau kisah pokok anggur ini dengan pengertian yang baru. Ia menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di mana kata benar di sini dalam Perjanjian Baru seringkali memiliki 2 makna. Yang pertama, untuk menunjukkan apa yang benar atau asli dikontraskan dengan apa yang salah atau palsu. Di mana sesungguhnya Tuhan kita adalah satu-satunya pokok anggur yang asli, di mana kita harus tinggal dan tentunya memahami bahwa ada tanaman merambat palsu lainnya. Tetapi ini menurut saya bukanlah pengertian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Pengertian yang kedua tentang kata benar di sini adalah untuk menunjukkan suatu fakta bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang dapat menghasilkan buah yang tidak dapat dihasilkan oleh bangsa Israel sebagai kebun anggurnya Tuhan, yaitu menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Bapa di surga sebagai pengusaha. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menghasilkan buah persis seperti yang Bapa kehendaki. Dengan demikian kita menjadi mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," Ia sedang mengkomunikasikan satu fakta yang sangat penting, bahwa Ia adalah satu-satunya pribadi yang sanggup mengerjakan perintah Bapa dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang sanggup menggenapi tujuan Bapa. Ia adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan sumber buah yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, pada ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, "Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua pentingnya memiliki kehidupan yang bergaul karib dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti carang yang melekat kepada pokok anggur. Sebab Yesus Kristus adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan dalam menghadapi kehidupan ini. Bersama Tuhan Yesus Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian kesaksian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang selalu berjalan bersama dengan kita dan selalu menawarkan pertolongan kepada kita. Matius pasal 11 ayat 28. Padanya ada segala sesuatu yang kita butuhkan dalam menjalani dan menghadapi sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, dan Dia akan memberikan kepada kita yang sangat kita butuhkan, yaitu kelegaan. Kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan, sebab karena hanya Yesuslah yang sanggup membuat kehendak Bapa di surga itu nyata di dalam kehidupan kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karya Tuhan dalam kehidupan kita lah kita dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki.
Penggambaran kedua adalah Bapa sebagai pengusahanya. Kata yang diterjemahkan pengusaha di sini juga dapat diartikan sebagai petani, yaitu orang yang mengusahakan kebun anggur tersebut. Tugas utama petani selain menjaga kebun anggur, dia juga akan berusaha bagaimana caranya agar kebun anggur tersebut dapat menghasilkan buah yang diinginkan. Bagaimana caranya? Di dalam ayat yang kedua ini kita menemukan setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh seorang petani atau Bapa Surga lakukan terhadap kebun anggur. Yang pertama adalah memotong setiap ranting yang tidak menghasilkan buah. Seorang petani akan memotong setiap ranting yang hanya menghisap sari makanan namun tidak pernah menghasilkan buah. Tidak peduli serimbun apapun tanaman itu, kalau tidak menghasilkan buah, maka dia akan memotongnya. Seorang petani tidak akan sayang memotong ranting yang rimbun dan subur, namun tidak menghasilkan buah, dengan tujuan agar sari-sari makanan terfokus kepada ranting-ranting yang menghasilkan buah. Dalam konteks pendengar pada masa itu, carang yang dipotong mengacu kepada Yudas Iskariot. Yang dilakukan Bapa sebagai petani yang kedua, selain memotong setiap ranting yang tidak menghasilkan buah, dia juga akan membersihkan setiap ranting yang menghasilkan buah. Petani pasti akan memotong setiap ranting yang tidak berbuah, namun juga akan membersihkan setiap ranting yang menghasilkan buah. Demikian juga yang akan Bapa lakukan terhadap kehidupan umatnya. Dia akan membersihkan setiap ranting yang telah berbuah, agar semakin banyak menghasilkan buah. Kata membersihkan di sini juga dapat dipahami sebagai memurnikan. Artinya apa? Tuhan secara aktif akan menyingkirkan segala sesuatu yang menghambat, agar setiap kita dapat menghasilkan buah seperti yang dikehendaki, seperti yang direncanakan. Dan tentunya proses atau rasa yang harus kita hadapi ketika kita menghadapi pemurnian itu dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19 digambarkan seperti rasanya orang yang sedang mengalami sakit bersalin. Jadi baik ranting yang tidak maupun yang menghasilkan buah sama-sama memperoleh tindakan dari petani. Tindakan dari petani itulah yang menentukan akhir atau kemana ranting-ranting tersebut akan bermuara. Ranting yang kering akan dicampakkan dan akhirnya dibuang ke dalam api, dan ranting-ranting yang menghasilkan buah akan membuat setiap kita disebut sebagai murid-murid Yesus di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita memikirkan beberapa hal. Yang pertama, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah selalu bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga dan pelindung bagi umatnya. Ia akan bertindak seperti petani yang melindungi kebunnya. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan gentar oleh intimidasi iblis. Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi kota benteng perlindungan kita. Tidak ada suatu kuasa apapun yang ada dalam dunia ini yang dapat mengalahkan kuasanya yang ajaib, yang beserta dan melindungi kita. Yang kedua, Tuhan bukan hanya menginginkan, namun juga mengusahakan agar setiap kita menghasilkan buah. Dan Dia ingin melakukan segala macam cara agar hidup kita menghasilkan buah seperti yang dikehendakinya. Tuhan sendirilah yang akan memotong setiap ranting yang tidak menghasilkan buah, yaitu setiap orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan firman-Nya, seperti Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan pun akan terus memproses orang-orang yang telah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Nya, dengan maksud agar semakin banyak menghasilkan buah. Yang ketiga, jika kita mengingini hidup yang menghasilkan buah, kita perlu memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk dibersihkan dan dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus sebagai pokok anggur, Bapa sebagai petaninya, maka setiap murid disebut sebagai carang-carangnya.
Inilah penggambaran yang ketiga di ayat yang kelima. Tuhan Yesus menggambarkan para murid sebagai carang. Kata carang yang di sini, yang diterjemahkan di sini, seringkali mengacu kepada carang-carang yang kecil. Namun ada kalanya juga mengacu kepada carang yang lebih besar. Antara pohon dan ranting memiliki hubungan yang unik. Ranting memperoleh kehidupan dari pohon, dan pohon memproduksi buah melalui carang-carangnya. Dari sini kita jadi mengerti alasan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan setiap muridnya agar saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Sebab dengan saling mengasihi, maka dunia akan tahu sumber kehidupan seperti apa yang mengalir dalam diri para murid. Dari sini kita juga menjadi mengerti mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita agar berbuah banyak dalam ayat yang kelima. Sebab dengan berbuah banyak, maka dunia akan mengenal kualitas pohon. Dengan berbuah banyak, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Syarat agar setiap murid dapat menghasilkan buah adalah dengan tinggal di dalam Dia. Ayat yang keempat. Tinggal di dalam Kristus memiliki makna yang pertama, secara terus-menerus menempel dengan penuh kesungguhan, dengan penuh loyalitas, dengan penuh ketaatan terhadap firman-Nya. Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Terus-menerus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Yohanes 14. Yang terus bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga. Tinggal di dalam Kristus juga memiliki makna terus-menerus hidup di dalam pimpinan dan tuntunannya setiap hari. Sehingga hidup kita semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan dan berita Injil semakin disebarluaskan. Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki banyak permintaan kepada para murid. Ia hanya meminta agar tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal ini ditulis dalam bentuk aorist imperatif aktif. Sehingga kata ini memiliki makna teruslah tinggal, teruslah terkoneksi, teruslah melekat di dalam aku sejak saat waktu aku memilih kamu. Seperti dalam ayat yang ke-16. Mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk tinggal di dalamnya? Sebab yang pertama, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan pernah memiliki kuasa, kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menaklukkan ganasnya kehidupan ini yang telah jatuh ke dalam dosa, selain hanya dengan kuasa yang datangnya daripada Yesus Kristus. Dengan terus-menerus tinggal di dalam Kristus, setiap orang percaya beroleh kepastian bahwa ia akan menerima semua yang ia minta kepadanya. Ayat yang ke-7. Kata kamu akan menerimanya ditulis dalam bentuk pasif. Ini berarti bahwa Tuhanlah yang akan bertanggung jawab. Tuhanlah yang akan berjuang memenuhi permintaan para murid. Tuhanlah yang akan berjuang dan bertanggung jawab mewujudkan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Jika tinggal di dalam Kristus adalah satu perintah yang harus terus-menerus dilakukan oleh setiap orang percaya, maka pertanyaan bagi kita saat ini adalah, maukah kita setiap hari bergumul bersama-sama, menyediakan waktu secara khusus untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan benar-benar menguasai pikiran, hati, dan perbuatan kita setiap hari. Bersediakah kita melepaskan ego, melepaskan ambisi, melepaskan mimpi, melepaskan nilai dan cita-cita yang kita miliki, dan membiarkan Roh Kudus membentuk ulang, memimpin dan mengarahkan kehidupan kita kepada segala kebenaran yang seturut kehendaknya. Tuhan tidak meminta banyak permintaan pada kita.
Tuhan hanya inginkan setiap kita tinggal di dalam Kristus. Mari bersama-sama dengan keluarga kita diskusikan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus? Yang kedua, apa yang seringkali membuat kita terhalang untuk tinggal di dalam Kristus? Akhiri dengan doa bersama-sama sembari mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.